apa yang disampaikan oleh komunitas ini yang siang ini disampaikan oleh dokter? Ya, untuk sore ini yang didiskusikan tentang bagaimana mencegah jatuh pada lansia, karena lansia itu banyak sekali yang mengalami jatuh ya. Tadi sudah dijelaskan dalam 1 tahun lansia itu bisa paling nggak 1 kali jatuh. Dan kalau jatuh, Ini tuh program dalam setahun itu kita ada ceramah dokter itu setahun ada 4 kali, jadi 3 bulan sekali ada acara ceramah dokter, konsultasi sama pemeriksaan kesehatan. Itu kita di backup dari Rumah Sakit Ortopedi Dr. Retno Stiani. Program dalam setahun itu kita ada ceramah dokter itu setahun ada 4 kali, jadi 3 bulan sekali ada acara ceramah dokter, konsultasi sama pemeriksaan kesehatan. Itu kita di backup dari Rumah Sakit Ortopedi Dr. Retno Stiani. Namanya program apa Bu ini? Kegiatannya apa namanya? Komunitasnya pun Komunitasnya ini TikTok Aquarobic, seperti kemarin kita gathering itu 6 bulan sekali. Kalau ini 3 bulan sekali. Ceramah dokter itu 3 bulan sekali. Ceramah sama pemeriksaan kesehatan itu 3 bulan sekali. Jadi dalam setahun kita itu sudah terprogram. Terus nanti ada halal bihalal 17 Agustus ada. Jadi sudah dari awal kita ada program. Penyelenggaraannya oleh siapa ini Bu? Ini penyelenggaranya kami dari komunitas TikTok Aquarobic. TikTok Ya, Aquarobic ini. sudah terbentuk kepengurusan juga. Terus saya sebagai pembinanya. Kalau TikTok Aquarobic itu berkecimpung di hal apa saja Bu? Olahraga aquarobic khususnya, dan itu aquarobic itu senam di air dan menggabungkan dengan hidroterapi. Jadi terapi di air, senam di air sama terapi di air. Terus kalau ini ceramah dokter ya? Ya. Ceramah dokter ini berarti bagian dari edukasi komunitas TikTok Ruby itu. Betul, ya. Terus untuk yang saat ini yang diedukasikan soal apa Bu? Ini judul temanya kan beda-beda. Iya. Ini resiko jatuh pada lansia. Resiko jatuh. Ya, risiko jatuh pada lansia, kan lansia itu rentan dengan jatuh karena daya cengkeram kita kan sudah menurun, otot-ototnya juga sudah menurun, jadi sering jatuh. Dan risikonya dan apa pencegahannya kan ada. Tadi diterangkan dokter. Dari ortopedi itu. Ya, Terus mungkin ada berapa peserta untuk hari ini? kalau hari ini sekitar 80-an karena kita batasi. Biasa ini membernya 250-an, tapi kita batasi, sebetulnya kasihan. Dan ini acaranya itu gratis. Ya, Ya. Solo Raya nih. Solo Raya ada yang dari Sukarjo, ada yang dari Solo Tigro banyak. Sukarjo Kota itu banyak. Yang dari Solo Tigro juga ada. Jauh-jauh luar kota. Ini acaranya gratis. Jadi dari kita untuk kita. Selain kita itu terapi fisik, kita itu juga terapi mental. Ada. Jadi kita itu di kolam harus happy. Orang sing nang kolam mood enggak ada. Happy. Kita kondisikan selalu happy. Ya, selain jasmani kita rohani, kita terapi juga. Terus untuk kegiatan pada siang hari ini Bu, apa yang bisa diambil dari edukasi dokter ini untuk anggota? Jadi anggota itu kan mayoritas lansia. Jadi tahu apa yang harus diperbuat biar nggak gampang jatuh. Nah itu ada, umpamanya lantai. Biasanya tuh kan lantai rumah seperti ini ya, itu bisa kita kasih keset, kita perbaiki lagi lantai di rumah dan lain sebagainya. Tadi juga diterangkan sama dokter. Jadi lebih tahu lah, ben ora gampang tidur piye. Hari ini kita sama dokter. Harapan ke depan Bu? Harapan ke depan tadi sudah diterangkan sama dokter juga. Kita itu salah satu membantu program pemerintah untuk menyehatkan masyarakat tanpa obat. Jadi biasanya sidik-sidik orang itu datang ke rumah sakit harus diobati, wes lego, marem. Padahal itu bukan jalan satu-satunya. Kita terapi di air tanpa obat. Insya Allah bisa sembuh. Banyak yang sudah terbukti. Yang sudah terbukti 80% itu member kita sembuh. Dan ini yang baru
itu sudah sembuh sebetulnya, tapi belum 100%. Sudah pergi umroh, karena bojone seneng-seneng. Begitu pulang umroh sakit lagi. Ini saya terapi lagi. Memang kalau baru terapi memang sudah enak, tapi aja terus merasa lalai ya, lalai kelihatan itu kan kita dipakai aktivitas. Banyak yang kejadian member saya begitu, terus dulu dolan-dolan sakit lagi. Harusnya biar sembuh total. Kalau ibu sendiri kesehariannya di mana? Saya Terapis ini. saya itu mengadakan ini karena pengalaman saya pribadi. Saya itu seorang survivor cancer, hipertensi. Dan hipertensi itu kan resikonya semua pasien hipertensi itu jantungnya bengkak, termasuk saya. Saya juga osteoartritis jembatan tangan. Nah itu dengan adanya itu saya mengadakan ini gedok tulang. Pengalaman pribadi saya bagaimana cara ngatasi. Karena banyak orang tuh menilai saya kok Mas Siti kok orangnya fighter yang gembira, padahal sakit cancer dan lain sebagainya. Dan itu rahasianya saya tularkan. Jadi kita itu berpikiran positif. Yang utama itu jangan merusak kesehatan kita itu terutama kita. Pikiran dan hati. Di kolam itu kita ajarkan mengkondisikan kita itu selalu positif. Jadi begitu masuk kolam harus riang gembira, buka mulut. Orang keming enggak, lepas. Dan bisa ditanyakan nanti pada member gimana rasanya setelah masuk kolam. Sangat berbeda. Yang biasanya takut berteriak, saya suruh berteriak. Itu yang biasanya lebih loncat-loncat karena lututnya sakit di kolam, silakan nggak merasakan sakit, silakan loncat-loncat. Mereka bahagia biasanya nggak bisa duduk jongkok, bisa jongkok di air. Nah seperti itu. Akibatnya bisa fatal. Meskipun ada juga yang jatuh itu akibatnya ringan, tapi kalau yang fatal kan sampai patah tulang, kebanyakan di tulang pinggul dan itu mesti operasi ganti sendi. Biayanya besar, biaya sosialnya juga besar ya karena kemandiriannya terganggu. Jadi bagaimana hari ini kita melakukan screening pemeriksaan risiko jatuh seperti yang di belakang itu. Kemudian juga memahami kira-kira faktor risiko yang dimiliki lansia untuk berisiko jatuh itu apa saja sehingga mereka bisa mengantisipasi. Nah, kalau kategori lansia itu usia berapa sama? Ya, kalau sesuai undang-undang ya di Indonesia itu yang dimaksud lansia usia di atas 60 tahun. Terus untuk pencegahannya? Pencegahan agar mereka waspada, tidak waspada itu gimana? Oh iya, jadi yang pertama harus mengenali faktor risiko yang dimiliki. Faktor risiko itu bisa intrinsik dari dalam atau ekstrinsik dari luar. Kalau intrinsik itu kaitannya dengan usia, jenis kelamin, ya, kemudian kekuatan otot yang berkurang, kemudian penyakit-penyakit yang dimiliki, termasuk gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, obat-obat yang diminum. Jadi itu semua bisa berisiko untuk meningkatkan jatuh. Kemudian faktor eksternal lebih banyak faktor lingkungan. Misalnya lantainya di rumah kondisinya seperti apa. Kemudian pengaturan ruangan, kabel-kabel, pemakaian alas kaki yang tidak sesuai. Kamar mandi biasanya yang paling sering jatuh ya, biasanya kurang diantisipasi. Harusnya kan untuk lansia toilet itu juga diperhatikan supaya mereka nggak jatuh. Nah, kira-kira itu. Jadi intrinsik, ekstrinsik itu mana yang mereka memiliki faktor risiko itu yang harus diperhatikan. Tentu saja keluarganya yang juga harus tahu.